Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Primawan Suta, mahasiswa dari Universitas Amikom, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar demokrasi. Sebelumnya saya meminta maaf apabila saya ini share screen lewat HP dikarenakan laptop saya sedang bermasalah. Langsung saja, demokrasi by Fakih Primawan Suta. Untuk yang pertama, tentang pengertian. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya penduduk atau rakyat, dan kratos artinya yang berkuasa atau yang memerintah. Demokrasi sistem pemerintahan di mana rakyat yang memerintah atau berkuasa, atau pemerintahan rakyat. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya kebebasan bagi warga negara, perlindungan hak warga negara, pemilu yang bebas, peradilan yang merdeka, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara demokrasi. Ketentuan dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea keempat, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Macam-macam demokrasi. Demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi yang berdasarkan paham liberal atau kebebasan. Dalam demokrasi liberal, keputusan ada pada kelompok mayoritas atau kelompok yang terbesar. Dalam demokrasi ini, kepentingan individu yang diutamakan. Selanjutnya, demokrasi sosialis. Demokrasi ini berdasarkan paham sosialis atau komunis. Paham ini tidak menghargai hak-hak individu. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Demokrasi yang di dalam mengambil keputusan, jika tidak dapat membuat keputusan, maka keputusan diserahkan pada pimpinan atau presiden. Demokrasi ini berkembang setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang didasari atau dilandasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, asasnya musyawarah mufakat. Jika tidak dapat mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, pentingnya kehidupan demokrasi. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan secara bersama-sama, mengakui adanya perbedaan atau pluralisme, tidak memaksakan pendapat atau kehendak, terjaminnya perubahan secara damai, terpilihnya pimpinan yang demokratis, menghargai kelompok minoritas. Selanjutnya, praktek kehidupan demokrasi. Demokrasi dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya. Dalam bidang politik, proses pembuatan undang-undang, kegiatan pemilihan meliputi pilkada, pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi, dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai ketentuan pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar 45. Pelaku ekonomi, yang pertama negara, ada BUMN dan BUMD. Yang kedua, perorangan atau swasta. Yang ketiga, koperasi. Koperasi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
bumi, air, dan kekayaan alam merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, maka dikuasai oleh negara. Selanjutnya, budaya demokrasi dan sikap demokratis. Nilai-nilai demokrasi tertanam dalam perilaku kehidupan sehari-hari, tercermin dari sikap dan perilaku. Tidak memaksakan kehendak, suka musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama, menghormati pendapat orang lain, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama, dan sebagainya. Selanjutnya ada kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Bagaimana kedaulatan rakyat? Batasannya dari kata sovereignty dalam bahasa Inggris, souveraineté dalam Prancis, supremus Latin, daulah Arab, sovranità bahasa Italia. Artinya kekuasaan yang tertinggi. Kedaulatan rakyat suatu sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam atau intern, kedaulatan keluar atau ekstern. Kedaulatan ke dalam, kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negeri sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar, kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain. Sebenarnya kedaulatan negara mempunyai sifat yang pertama asli. Yang dimaksud asli adalah kedaulatan tidak berasal kekuasaan lain yang lebih tinggi. Selanjutnya permanen, yang artinya kekuasaan tetap ada dalam negara masih berdiri. Selanjutnya bulat, utuh, tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya tidak terbatas, yang artinya tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Selanjutnya jenis kedaulatan yang dianut oleh negara. Untuk mengetahui jenis kedaulatan yang diikuti oleh suatu negara, maka harus diketahui di mana letak kekuasaan tertinggi negara tersebut dalam konstitusi. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan raja, dan kedaulatan rakyat. Satu lagi, kedaulatan hukum. Kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat maksudnya artinya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kedaulatan hukum. Terdapat pada pasal 1 ayat 3, negara Indonesia negara hukum. Pasal 27, segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Sistem pemerintahan. Yang dimaksud sistem pemerintahan yaitu sistem pertanggungjawaban menteri atau kabinet atas pekerjaannya atau tugasnya. Sistem presidensil atau presidensial. Sistem di mana menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya sistem parlementer. Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem pemerintahan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia negara hukum. Negara Indonesia negara demokrasi. Sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Selanjutnya 5 kekuasaan kepala negara terbatas. 6. Sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk kabinet.
7. DPD perwakilan dari provinsi yang dipilih dalam pemilu. 8. Selain DPR, DPD ada MPR. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR. Kekuasaan yudikatif ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, di samping ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. 11. Pemerintah daerah ada kabupaten, kota. 12. Indonesia menjalankan otonomi luas dan bertanggung jawab. 13. Sistem kepartaian adalah multipartai. 14. Pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan presiden. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi demokrasi. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Fakih Primawan Suta. Sekali lagi memohon maaf apabila ini saya record melalui HP karena laptop saya sedang ada masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.